Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farani Putri Sasti dan teman saya. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang ruang lingkup komunikasi yang sudah kami buat dalam bentuk PowerPoint. Berikut akan saya share PowerPoint-nya. Nah, ruang lingkup komunikasi dari Fakultas Ilmu Komunikasi dengan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Pertama-tama kita akan menjelaskan definisi komunikasi. Apa sih definisi komunikasi itu? Definisi komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Secara umum, komunikasi dapat dilakukan secara verbal serta dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang berkaitan. Dalam definisi rincinya itu bisa diartikan juga komunikasi sebagai pesan atau informasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang di slide selanjutnya ada definisi komunikasi menurut para ahli yang akan dijelaskan oleh teman saya, Rosa Febriani. Silakan, Rosa. Definisi komunikasi menurut para ahli. Yang pertama ada Hovland, Janis, dan Kelly pada tahun 1953. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa, dan dengan akibat atau hasil apa. Yang kedua adalah Laswell pada tahun 1960. Komunikasi adalah suatu proses di mana dua orang atau lebih membentuk atau melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam. Yang ketiga ada Frank Dance dan Carl Larson pada tahun 1976. Komunikasi adalah suatu proses melalui mana seseorang atau komunikator menyampaikan stimulus, biasanya dalam bentuk kata-kata dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang-orang lainnya. Baik, itu definisi komunikasi menurut para ahli. Yang selanjutnya kami akan membahas konteks-konteks komunikasi yang sudah kami bahas ini ada 7, yaitu ada komunikasi intrapribadi, antarpribadi, kelompok, publik, organisasi, massa, dan media. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan apa sih konteks komunikasi intrapribadi dan antarpribadi. Komunikasi konteks intrapribadi adalah komunikasi dengan diri sendiri, baik kita sadari atau tidak. Komunikasi jenis ini terjadi dalam diri individu, contohnya berpikir. Nah, yang kedua ada antarpribadi, adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal ataupun non-verbal. Nah, selanjutnya ada konteks komunikasi kelompok, publik, dan organisasi yang dijelaskan lagi oleh teman saya, Rosa. Silakan, Rosa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan konteks kelompok, publik, dan juga organisasi. Kelompok adalah sekumpulan orang yang tujuan bersama, misalnya adalah keluarga, tetangga, kawan-kawan terdekat, kelompok diskusi, dan lain-lain. Contoh lainnya, kelompok pengusaha, diskusi dengan kelompok si klien mengenai saham di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya ada publik, adalah komunikasi antara seseorang pembicara dengan sejumlah besar orang. Misalkan contohnya pidato, ceramah, atau misalkan saya sedang jadi pembicara di sebuah webinar, kan itu sama saja kita sedang berbicara dengan publik, dengan orang yang kita tidak kenal. Selanjutnya ada organisasi, terjadi dalam suatu organisasi bersifat formal dan juga informal, dan berlangsung dalam suatu jaringan yang lebih besar daripada komunikasi kelompok. Contohnya seperti partai. Oke, selanjutnya. Selanjutnya ada konteks komunikasi massa dan media. Komunikasi massa adalah yang menggunakan media massa baik cetak atau elektronik yang dikelola oleh suatu lembaga atau orang yang dilembagakan, yang ditujukan kepada sejumlah besar orang yang tersebar di banyak tempat. Nah, contoh media massa cetaknya itu yaitu berupa majalah, koran, dan untuk elektroniknya itu seperti televisi.
Nah, selanjutnya ada konteks. Komunikasi media adalah bentuk komunikasi yang terletak di antara komunikasi tatap muka dan komunikasi massa, yang ditandai dengan penggunaan teknologi dan berlangsung dalam kondisi khusus, dan melibatkan peserta yang dapat diidentifikasi. Contohnya itu seperti seorang reporter yang sedang meliput kejadian langsung yang ada di tempat, lalu disiarkan secara live oleh televisi, seperti itu. Nah, banyak sekali definisi dan konteks-konteks komunikasi yang sudah kami pelajari di sini. Dan dapat kita simpulkan juga bahwa komunikasi adalah sebagai proses penyampaian pesan dalam bentuk simbol atau lambang yang melibatkan dua orang atau lebih yang terdiri dari atas pengirim si komunikator dan penerima si komunikan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dengan demikian dapat kita pahami bahwa komunikasi bukan sekedar media penyampaian pesan, melainkan lebih kepada jalinan antar personal atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Oleh sebab itu, agar komunikasi berjalan dengan baik dan lancar serta memberi manfaat bagi pihak penyampaian pesan atau pihak si penerima pesan, maka diperlukan adanya keterampilan komunikasi. Benar, jadi komunikasi itu bukan sekedar berbicara atau omong-omongan belaka, tapi butuh prosesnya. Seperti yang kita pelajari dalam mata kuliah ini ya, Ca. Ya, benar banget. Ternyata komunikasi itu bukan hanya sekadar bicara, terus ngomong-ngomong doang. Tetapi kita juga butuh proses-prosesnya. Kita juga mempelajari konteks-konteksnya, kita mempelajari jenis-jenisnya, itu. Iya. Jadi sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan dan penyampaian. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing kami, Ibu Lela Mona, yang sudah memberikan mata kuliah kepada kami. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan-pertanyaan, bisa DM aja Instagram kita di @faranips dan @rsafebriani_. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.